Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Bersalina Viva, NIM E2019-3027 dari kelas AKS 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan menyampaikan jawaban-jawaban dari soal UTS atau soal ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang telah diberikan oleh Ibu Rinda Qurratul A'yun, SEME. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama adalah jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jadi, kenapa kewirausahaan itu dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen? Karena kewirausahaan itu bukan hanya soal bakat bawaan sejak lahir ataupun urusan pengalaman lapangan, tetapi kewirausahaan itu juga dapat dipelajari, kemudian diajarkan, dan dikembangkan melalui pendidikan. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, memiliki bakat saja itu tidak cukup, tetapi wirausahawan tersebut juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan ditekuni oleh wirausahawan tersebut. Dan hal tersebut atau pernyataan tersebut itu juga didukung oleh Soeharto Prawirokusumo pada tahun 1997 yang berpendapat bahwa kewirausahaan itu telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang independen karena meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kewirausahaan itu berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu dimana di dalamnya itu terdapat teori, kemudian konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Lalu yang kedua adalah kewirausahaan itu juga memiliki 2 konsep, yaitu yang pertama adalah posisi permulaan dan yang kedua adalah perkembangan usaha, yang mana dari kedua hal ini itu jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Lalu yang ketiga adalah kewirausahaan itu merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yakni kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan merupakan sebuah alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Nah, itu tadi untuk jawaban untuk pertanyaan nomor pertama. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jadi, objek studi kewirausahaan itu merupakan sifat-sifat, nilai-nilai, dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang meliputi 8 hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup dan tujuan hidup atau usaha, kemudian kemampuan memotivasi diri, lalu kemampuan berinisiatif, kemudian yang keempat adalah kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Lalu yang keenam adalah kemampuan mengatur waktu, membiasakan diri. Yang selanjutnya adalah kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang terakhir adalah kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun yang menyakitkan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, mengapa kewirausahaan itu dianggap sebagai kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Jadi menurut saya, kenapa kewirausahaan itu dianggap sebagai kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena dengan kewirausahaan manusia itu bisa mendapatkan yang namanya gairah hidup, serta manusia tersebut juga bisa mendapatkan kesadaran untuk lebih meningkatkan taraf atau kualitas hidup dari segi finansial dan sosial, baik secara pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dan dengan kewirausahaan pula, manusia itu juga dapat merasakan masalah dan juga bisa menyelesaikannya sesuai dengan tingkat kemampuannya, sehingga seseorang tersebut atau manusia tersebut itu bisa menuju ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan selama proses ini, secara tidak langsung manusia tersebut atau seseorang tersebut telah meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 adalah bedakan antara karakter atau watak, sikap kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Jadi yang pertama adalah karakter atau watak, di mana di dalamnya itu terdapat 6 ciri. Yang pertama adalah percaya diri dan optimis, dengan indikatornya ialah memiliki kepercayaan diri yang kuat, kemudian individualistis, serta ketidakbergantungan kepada orang lain.
Lalu untuk ciri yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil, di mana indikatornya adalah kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki dorongan yang kuat, energik, tekun dan tabah, serta bertekad kerja keras. Untuk ciri yang selanjutnya adalah berani mengambil risiko dan menyukai tantangan, di mana indikatornya adalah mampu mengambil risiko yang wajar juga moderat. Lalu untuk ciri yang keempat adalah kepemimpinan, di mana indikatornya ialah mampu untuk beradaptasi dengan orang lain secara mudah, serta terbuka terhadap saran dan kritik. Untuk ciri yang kelima adalah keorisinalitasan, dengan indikatornya yaitu inovatif, kreatif, dan fleksibel. Dan untuk ciri yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan, di mana indikatornya adalah visi dan perspektif terhadap masa depan. Itu tadi adalah ciri dan indikator untuk karakter atau watak. Yang selanjutnya adalah sikap dan kepribadian, di mana di sini saya mengambil dua ciri. Yang pertama adalah kemampuan mengorganisasi, di mana indikatornya adalah bekerja keras sesuai dengan urgensinya atau urgensinya, kemudian memiliki kemampuan untuk memimpin, kemampuan dalam mengembangkan hubungan baik dengan semua pihak, kemampuan mengembangkan hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Dan ciri yang kedua adalah kreativitas, di mana indikatornya adalah ide dan daya kreasi, serta mampu melakukan terobosan atau inovasi baru yang menghasilkan nilai tambah dari kreativitas tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah perilaku, di mana cirinya ialah mencari kombinasi-kombinasi atau kreasi-kreasi baru, di mana indikatornya antara lain menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan baku mentah baru, serta organisasi industri baru. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Jadi dalam perekonomian, peran dan fungsi wirausahawan sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni secara makro dan mikro. Yang pertama, berdasarkan fungsi makro, wirausahawan itu berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sementara untuk peran dari wirausahawan melalui usaha-usaha kecil, antara lain yang pertama adalah usaha kecil itu dapat memperoleh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Lalu yang kedua, usaha kecil itu juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, usaha kecil juga dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran wirausahawan secara mikro, di mana berdasarkan fungsi mikro, wirausahawan sendiri itu berperan sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Di mana secara umum wirausahawan itu memiliki dua peran dalam fungsi makro ini. Yang pertama adalah sebagai penemu, yang mana wirausahawan itu berperan menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Lalu yang kedua adalah peran wirausahawan sendiri adalah sebagai perencana, yang mana wirausahawan sendiri itu yang merancang perencanaan usaha, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, juga organisasi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jadi di sini proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan itu ada 6 tahap. Yang pertama ada wirausahawan tersebut itu harus memiliki visi dan tujuan usaha. Lalu yang kedua juga harus berani mengambil risiko. Yang ketiga, wirausahawan tersebut harus merencanakan, mengorganisasikan dan menjalankan usahanya. Yang keempat adalah bekerja keras. Yang kelima, membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah wirausahawan tersebut juga harus bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalannya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa dengan kreativitas dan keinovasian itu bisa menciptakan peluang? Jadi kenapa kreativitas dan keinovasian itu bisa menciptakan peluang? Karena
kreativitas dan keinovasian itu terjadi karena masyarakat sekarang itu selalu disuguhkan dengan produk yang tidak terlalu berbeda atau bisa dibilang mirip, sehingga pastinya kan terjadi persaingan yang ketat antara produsen atau perusahaan. Nah, dan hal tersebut atau hal inilah yang memicu para produsen atau para perusahaan itu harus menggali kreasi dan inovasi baru di pasar agar produknya itu dapat berbeda dari perusahaan yang lain atau kompetitor yang lain, dan harus bisa lebih unggul dalam persaingan pasar. Dimana selain menciptakan sesuatu yang baru, dengan adanya kreasi dan inovasi juga akan membantu untuk memperluas ruang lingkup pasar dari perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan nomor 8 adalah coba identifikasi untuk apa saja modal dasar. Modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Jadi modal dasar sendiri itu ada 4. Ini terdiri dari modal insani, kemudian modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama, modal insani itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya, serta dari modal tersebut itu juga dapat mendorong wirausahawan tersebut untuk lebih bersifat jujur, kemudian mengajarkan kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan juga bisa meningkatkan citra seorang wirausaha. Lalu yang selanjutnya adalah modal pengetahuan, di mana modal pengetahuan itu membantu wirausaha dalam berkembang dan sukses dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usahanya, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, kemudian pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, kemudian juga pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah modal keterampilan, di mana wirausaha itu harus memiliki sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, kemudian keterampilan dalam memimpin, dan keterampilan dalam mengelola usaha dengan baik. Lalu yang terakhir adalah modal kompetensi, di mana wirausaha itu harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada serta mampu berpikir secara kritis. Kemudian untuk pertanyaan nomor 9 adalah persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil, tentunya seseorang tersebut itu harus memiliki visi dan misi yang jelas, kemudian juga harus berani mengambil risiko, menerima semua masukan, tidak boleh gengsi, kemudian juga harus kreatif dan inovatif. Seseorang tersebut juga harus pandai memanfaatkan peluang, tidak cepat puas, dan harus selalu bersyukur. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Menurut saya, keyakinan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan agar bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil adalah terletak pada keyakinan pada kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman diri sendiri yang dapat menjadi modal dasar dalam berwirausaha, sehingga seseorang tersebut itu dapat mengelola dan mengembangkan bisnisnya hingga menjadi sukses dan berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.